Kalau di Lombok sendiri agak susah memang. Kenapa gitu? Ya karena mungkin kalau kita bilang kurang perusahaan besar, Banyak lah di sini. iya. Iya. Tapi mungkin mereka belum percaya gitu kan. Cuman ya kita juga pernah coba masukkan ke pemerintah. Tapi hasilnya ya mohon maaf belum ada. Belum Gitu. Syutingnya semangat nih. Ini yang saya alami ya iya, sebagai orang yang di post production. Syutingnya semangat. Tapi pada saat ngeditnya di situ kebanyakan kelemahannya. Nah setelah syuting itu kan ada praproduksi. Nah ini yang seperti yang disampaikan Mas Danang tadi tuh memang kita harus punya kekuatan mental yang luar biasa gitu. Kenapa kita berani yakin pede film teman-teman tuh tayang di bioskop ya? Karena paling enggak kita sekarang levelnya sudah naik nih. Kamu nggak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Mas Jaya dan Mas Danang. Tepuk tangan. Yeay. Saya senang kalau misalnya penontonnya makin rame. 400 loh di sini nih. Oke. Asik ya penonton bayaran. Gimana kabarnya Mas Jaya sama Mas Danang? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini boleh duduk agak lebih santai lagi lah Bapak. Senderan. Pegang begini. Iya, kaki mau diginiin juga enggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja pokoknya. Siap. Oke. Ini Mas Jaya sama Mas Danang ini apa ya? Mau bisa dibilang sinematografi di Lombok lah ya. Bukan. Filmmaker lah, filmmaker. Karena baru aja rilis di bulan Juli. Ya, tayangnya filmnya Menogawe Menodait tuh, short movie premiere gitu. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini luar biasa ini. Sebenarnya saya udah lama pengen ngobrol tentang film. Waktu itu pernah menjanjikan Mas Danang ya. Mas Danang kapan-kapan kita ngobrol di podcast saya soal film gitu. Karena saya penasaran nih, karena makin kesini itu kan banyak sineas-sineas lokal itu yang udah mulai berkembang, produksinya bagus, terus ya minimal aktingnya udah baik lah gitu depan layar ya. Ini saya pengen tahu ya, ini sejauh ini nih dari Mas Danang sama Mas Jaya. Ini kan Mas Jaya kemarin sutradara film Menogawe Menodait ini ya. Nah ini dari sepengalamannya Mas Jaya gitu ya, selama buat film di Lombok itu seberapa jauh sih perkembangannya Mas untuk film-film di Lombok ini? Oke. Jadi kalau boleh bercerita nih Mas. Oh iya, nggak apa-apa, dongeng nggak apa-apa. Jadi ini kan lama kan? Lama, tenang aja. Sampai bosen pokoknya. Ya oke. Jadi awal saya pertama kali produksi film itu di tahun 2012. 2012 lah. Waktu itu dengan teman-teman, memang backgroundnya bukan background film, mereka backgroundnya anak-anak silat gitu loh. Ya, okay. Nah dari situlah berkembang sampai sekarang. Terus alhamdulillah saya ngajar juga di salah satu SMK yang memang ada jurusan broadcastnya, ya broadcast dan film. Di SMK. Boleh disebut sekolahnya? Boleh kan? Ya SMK 2 Kuripan. Ya, ini kan anak-anaknya ada di sini. Oh iya benar. Mana nih? Oh iya. Jangan-jangan udah pulang. Pak gurunya di sini nih. Ya di SMK 2 Kuripan. Jadi saya lihat perkembangan teman-teman sineas yang ada di Lombok ini luar biasa ya sekarang ini. Jadi sangat berkembang pesat, apalagi sekarang kita sudah dimanjakan dengan teknologi atau device atau alat yang memang gampang sekali gitu. Orang sekarang pakai HP aja bisa buat film gitu kan. Nah, kalau dulu itu kan kita masih analog, kameranya masih analog. Masih pakai kaset. Iya, masih pakai. Jadi kalau ngerol dia. Kalau sekarang nggak boleh kalau dulu saya salah ya salah. Salah. Kalau sekarang kan salah ya gampangnya dihapus gitu. Kalau dulu begitu selesai rekam ya kita harus render dulu buat dalam bentuk digital dulu kan. Nah, kalau sekarang digampangkan lah dengan teknologi. Saya yakin akan banyak lahir sekarang, apalagi sekarang dunia digital gitu Mas ya. Kan banyak lahir sekarang teman-teman sinias-sinias memang yang kreatif gitu di dunia film. Ini kan kalau ya yang sempat
sempat viral kan, ada salah satu film yang kemarin Ya. ya sempat tayangnya di YouTube juga kan, gratis kan. Nah dari situ tuh sebenarnya saya sempat ngobrol sebenarnya sama teman saya penyiar Pro 4, penyiar Pro 1 ya. Ya. Siapa nama panggungnya, Mas Benny? Enggak. Siapa? Mas Ben. Mas Ben. yang film-film Ya, dia juga Enal ya. Bang Ya, Enal, Bang Bang Enal. Enal. Iya. Saya sempat ngobrol sama dia, gimana sih sekarang Mas film-film ini dah Mas, sekarang ini nih udah lumayan, cuman ya kadang-kadang tuh masih ada ya kendala 1-2-nya gitu ya. Salah satunya soal supportnya gitu. Iya, benar. Sama gak sih? Ya kalau dibilang sama ya sebenarnya sama sih Mas. Jadi mungkin kalau di luar Lombok gitu ya, apalagi di Jawa, di Jakarta kan mungkin banyak sponsor yang memang mereka itu memang konsen untuk memberikan support, berani untuk memberikan support pendanaan lah gitu, atau paling tidak menjadi media partner mereka gitu. Kalau di Lombok sendiri agak susah memang. Kenapa gitu? Ya karena mungkin kalau kita bilang kurang perusahaan besar, Banyak lah di sini. Iya. Tapi mungkin mereka belum percaya gitu kan. Jadi kalau dilihat fenomena sekarang, kalau dilihat ya, padahal kualitas film teman-teman di Lombok itu udah luar biasa Mas gitu. Nah, artinya bahwa itu yang menjadi PR mungkin bagi teman-teman sinias kan, untuk meyakinkan para ya paling tidak eksekutif produser gitu ya, pemberi dana gitu. Bagaimana meyakinkan itu mungkin yang menjadi salah satu kendala kita sebagai pembuat film gitu. Di Lombok ini gitu. Berarti ya produksiannya uang sendiri berarti. Selama ini sih swadaya kayaknya. Selama ini produksiannya ya memang swadaya Mas. Kita jujur swadaya. Jadi kalau apalagi film yang kemarin ini benar-benar gotong royong Mas kita. Jadi sebenarnya film ini hampir tidak terproduksi. Jadi naskah udah jadi, pemain udah kita casting gitu kan, udah reading pemain. Nah, terus produsernya nanya, ini proposal belum ada yang tembus satu-satu, gimana? Ya udah Bismillah deh, produksi. Ya paling kan produksiannya itu ya kita paling cuma uang makan aja, uang makan sama kopi aja gitu. Itu alternatif paling buruk itu ya udah kita bayar sendiri gitu. Nah untuk artistik perlengkapan yang lain itu di film ini kalau saya boleh cerita itu benar-benar gotong royong Mas. Jadi kita ada satu set warung itu yang kita butuh bedek. Jadi teman tuh ada punya bedek di plafonnya, kita bongkar. Bongkar Mas. Untuk membuat satu set ini. Nah sekarang kan belum isinya nih, kan warung harus ada isinya. Ada isinya jajannya ya. Ada salah satu kru kita dan dia juga sebagai pemain ekstras itu, ya udah pakai snack yang di warung saya dulu gitu. Jadi kita ambil itu. Benar-benar gotong royong. Nah, akhirnya kita sowan lah bahasanya ke BNN gitu kan. Akhirnya alhamdulillah BNN waktu itu BNN Kota ini akhirnya ngasih ya udah ini ada dana sedikit untuk konsumsi teman-teman selama syuting. Kita sangat bersyukur sekali. Gitu, terima kasih BNN. Kalau nggak ada BNN mungkin nggak jadi produksi film ini. Tapi kan kalau misalnya film-film tuh kan ada kan, kalau kayak dari pemerintahan tuh kan ada kan, biasanya tuh kayak dari pemerintah daerah ini, pemerintah daerah itu biasanya tuh ada tuh buat yang seperti itu. Gitu kayak misalnya dia butuh promo gitu. Kenapa nggak mainnya ke arah situ? Atau emang pengen buat film jalan cerita begini aja gitu. Jadi biasanya kan kalau kita ke pemerintahan gitu kan, mereka biasanya ya seperti yang disampaikan tadi kan, maksudnya bisa nggak diselitin promo gini. Sebenarnya kalau dia bisa kita diskusikan, bisa saja gitu. Cuman ya kita juga pernah coba masukkan ke pemerintah. Tapi hasilnya ya mohon maaf belum ada. Gitu. Bukan nggak ada, belum ada. Gitu. Mas Danang dari tadi senyum-senyum aja. Iya. Gimana Mas Danang? Kita dengerin dulu keluh kesahnya Bang Jaya dulu nih. Sebagai sutradara ya. Iya, sutradara kan. Ini film keberapa Mas? Kalau film yang saya sutradarai ini mungkin film ke-15 lah.
Banyak ya? Banyak. Tapi itu gotong royong semua itu. Iya, gotong royong. Tapi kalau yang saya screening sendiri di bioskop itu ini film kedua. Ya, kedua. Setelah Gamang. Oh, Gamang ada pernah buat film judulnya Gamang ya? Pernah, iya. Jadi itu tentang narkoba juga sebenarnya. Waktu itu sama BNN provinsi. Iya, itu sama BNN provinsi. Jadi dulu kita produksi film Gamang tuh dengan teman-teman komunitas. Film yang ada di Kota Mataram. Jadi kita punya sebuah wadah lah, wadahnya komunitas dari wadah komunitas namanya Basement. Balai Sinias Mataram. Itu isinya anak-anak komunitas film yang ada di Mataram. Ketuanya Mas Danang. Oke, langsung ketua datang. Iya, ketuanya Mas Danang. Jadi itu kita kolaborasi. Jadi kolaborasi sama teman-teman itu dan itu pun swadaya ya biayanya. Misalnya teman ada yang punya alat ini yuk pakai, ada yang ini kita kurang ini yuk pakai, gitu. Ini saya pengen bicara soal teknis ini karena saya emang nggak tahu gimana tentang film ya. Pernah satu kali saya jadi main film jadi ekstras waktu itu, tapi filmnya gagal tayang. Gara-gara kenapa itu? Gara-gara something lah pokoknya. Gagal tayang. Ini juga filmnya film swadaya gitu, film seneng-seneng gitu. Emang diproduksi sama teman, terus kebetulan ngajak, yuk ayo ikut ya jadi orang tua wali nikah. Jadi itu 2 hari sebelum saya shoot ambil gambar saya itu saya latihan, Mas. Jadi latihan gimana jadi wali nikah, ekspresinya bagaimana, sampai baca apa namanya? Akadnya gitu kan. Udah berharap nih filmnya tayang, ternyata nggak tayang. Ini kalau teknis itu gimana sih kalau soal film? Teknis Dari pra sampai mulai syuting sampai mulai ini kan sampai masuk bioskop ya. Oke. Mungkin saya bisa cerita sedikit nih. Boleh. Oke, Mas Danang dulu deh. Jadi kebanyakan tuh kendala dari teman-teman tuh syutingnya semangat nih. Ini yang saya alami ya sebagai orang yang di post production. Syutingnya semangat. Tapi pada saat ngeditnya di situ kebanyakan kelemahannya. Entah itu dari timeline yang molor atau masih punya utang footage. Stok-stoknya masih kurang gitu kan kadang. Pasti teman-teman pasti mengalami pada saat syuting di lapangan, mungkin saking seriusnya ada yang kelewatan lah beberapa footage atau montage apa gitu kan. Nah, biasanya setelah mereka berada di meja editing baru nyadar, waduh gambar saya kurang nih. Akhirnya mereka syuting lagi kan. Jadi otomatis timelinenya akan molor, molor lagi. Terus kemudian itu tadi kendala biasanya di editing yang agak kalau nggak segera dikerjakan film itu akan molor dan mungkin tadi gagal tayang tadi itu. Terjeleknya ya itu. Terus kemudian dari post production kemudian editing offline dulu, terus kemudian masuk di kalau di step selanjutnya yaitu di dialog editing dulu. Dialog editing, saya ngerjain dialog editing, kemudian bikin komposisi scoringnya, kemudian kita preview dulu sama sutradara kira-kira musiknya masuk nggak di scene ini. Nah, habis itu biasanya pasti ada revisi tuh. Biasanya Bang Jaya, biasanya kita kerja tuh by online sebenarnya. Kirim gambar, saya kirim audio, kirim gambar. Jadi sekarang kita bisa kerja di mana aja gitu kan, karena teknologi juga sudah mendukung kan. Kemudian preview, kemudian ada catatan-catatan kecil lah. Kemudian revisi, kemudian ditonton bareng, biasanya sama sutradara, produser, editor, nonton bareng. Kalau udah sound lock-nya misalnya audionya udah dikunci, udah fix, baru kemudian di export. Kalau kebutuhannya nanti diputar di bioskop, kita harus format bioskop yaitu DCP. Oh, diubah lagi? Diubah lagi. Jadi ada digital cinema package namanya. Itu filenya juga bisa 3 kali lipat dari file aslinya. Misalkan 10 giga gitu ya. Bisa 30-40 giga itu filenya. Jadi memang formatnya di bioskop tuh beda. Iya, beda. Nah, itu sih. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau tayang di bioskop. Oke. Berarti gini, kalau misalnya ini kan agak saya juga produksi gitu ya. Masa saya produksi kan produksi untuk internal kantor aja gitu kan ya. Saya nggak tahu mungkin kalau saya rasa sih kayaknya beda ya sama produksi film ya. Karena kalau produksi film kayaknya lebih kompleks ya. Sebenarnya kalau produksian itu kan tahapannya sebenarnya sama aja, praproduksi, produksi, pasca produksi kan gitu. Nah, kalau di film
di fiksi terutama, kalau di fiksi, film fiksi itu memang di praproduksinya itu memang harus kompleks banget. Jadi semua itu harus dipersiapkan dengan matang supaya nanti pada saat kita syuting, proses syuting itu gampang. Sampai sebenarnya sebelum kita melakukan proses syuting itu ada namanya reki di situ, Mas. Reki itu untuk kita blocking, simulasi lah, atau gladi bersih lah, gladi bersih. Jadi kita akan blocking nih, pemain masuk dari sini, kamera ke sini, cahayanya seperti ini, audionya nanti ke sini. Jadi itu semua dimasukkan ke dalam administratifnya. Jadi ada kayak floor plan-nya. Gitu. Floor plan-nya gitu. Jadi begitu besok pas hari H syutingnya kita udah tahu nih. Oh, cahayanya dari sini, lampunya segini, nanti blocking kameranya begini, pemainnya seperti ini. Jadi gampang. Sebenarnya syutingnya itu kalau di fiksi itu lebih gampang, Mas. Dibanding dengan dokumenter. Bedanya? Beda. Kalau dokumenter itu beratnya pada saat produksi. Oh, karena ngejar waktu mungkin? Enggak, momen. Momen, oh iya. Kalau yang dokumenter, saya kan selain fiksi mainnya dokumenter juga, Mas. Jadi kalau dokumenter itu pas praproduksi itu malah gampang, kan riset, hanya riset cari data. Ini namanya siapa bapak ini, kapan waktu misalnya kita mau mendokumentasikan atau membuat film tentang film Bayan deh. Bayan. Seperti film saya kan pernah yang salah satu film saya dokumenter yang pernah ditayangin di Swiss. Oh. Iya. Tepuk tangan dong. Swiss. Oke. Ya, waktu itu ada 2 film NTB ya, dari Lombok Timur 1, film saya 1, KKN Desa Penari 1, sama apa satu itu ya, Onde Monde, Makassar ya? Kalau nggak salah sih itu. Nah itu, jadi kalau dokumenter malah lebih enak, Mas. Jadi riset dulu di praproduksi kan kita riset dulu kapan dia acara ini, siapa penanggung jawab acara ini, apa sih yang unik di sini, kemudian apa sih masalah yang terjadi yang memang kita angkat untuk menjadi sebuah pesan di sini. Nah, ketika hari syutingnya malah itu yang berat. Momen ini mana? Iya. Ya kan gitu. Bagaimana meramu nanti momen-momen ini menjadi sebuah susunan film yang memang ada emosionalnya. Gitu. Iya, karena kan kalau misalnya dokumenter tuh kan kita nggak bisa ngatur. Nggak bisa dong untuk acting gitu ya. Iya dong. Kan misalnya perayaan Maulid Adat Bayan tuh. Kan ada arak-arakan. Masa kita ngatur? Iya. Gimana? Sekarang spin arak-arak dulu gitu. Iya kan nggak mungkin. Bisa. Gitu. Jadi, nah kalau fiksi lanjut lagi ya, kita bahas fiksi. Nah setelah syuting itu kan ada praproduksi. Nah ini yang seperti yang disampaikan Mas Danang tadi tuh memang kita harus punya kekuatan mental yang luar biasa gitu. Karena begini, kebanyakan sutradara dan saya sendiri juga pernah mengalami, Mas, sering malah mengalami. Begitu sudah kita syuting di lapangan, bla bla bla, udah selesai, udah rap, woi, tepuk tangan semua. Begitu kita bungkus gitu, seneng, bahagia produksi selesai gitu ya. Produksi selesai. Begitu kita susun gambarnya, tak. Aduh, ini kayaknya enggak masuk satu. Kan harus ngulang lagi. Kadang-kadang di situ, Mas. Susahnya. Iya lagi. Siapa yang pernah saya omel ya? Gara-gara gambarnya miskin nih. Iya. Kalau kita bilang di sini miskin gambar. Iya. Kadang-kadang begitu yang terjadi. Karena ada gambar yang harusnya ini nggak tayang lagi tapi tayang lagi gitu karena nggak ada stok shotnya habis gitu. Nah mungkin itu salah satu kelebihan dari kita swadaya, Mas. Oke. Jadi kalau ada gambar satu kurang atau misalnya salah, kan kapanpun kita bisa ulang. Tapi kalau coba pikirin, kalau itu misalnya kita diberikan dana produksi gini, gimana? Eksekutif produser mau ngasih dana nggak buat syuting lagi ulang? Kan nggak enak ya? Nggak enak. Minjem bank. Iya. Nyari koperasi ini. Gitu. Ini kalau dari sudut soal teknis ya, ini saya penasaran soalnya karena soal gambar ya. Ini kan ada perbedaan gambar yang emang harus gambarnya itu kayak gambar shaky, harus gambarnya stabil gitu. Itu untuk menentukan gambar-gambar sudut gambar itu kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya kita harus paham motivasi dari setiap gambar itu dan motivasi dari setiap adegan itu apa sih gitu. Nah misalnya kapan sih orang harus menggunakan stay kalau terus kapan kita harus menggunakan handheld, kapan gambar itu harus tracking atau moving kiri kanan, kapan gambar itu harus dia zoom in zoom out atau kapan gambar tuh harus medium, itu kan itu sesuai dengan motivasi. Misalnya gini, ketika adegan itu mulai tensinya naik,
jangan kameranya stay. Oke. Jadi penonton nggak kebawa. Jadi ketika adegan itu mulai naik tensinya, misalnya adegan kelahi nih, ya udah pakai handheld aja. Jadi kamera goyang itu juga ada manfaatnya, bukan semua gambar itu harus stay itu enggak. Jadi supaya kita motivasinya supaya penonton tuh bisa terbawa dalam kondisi gambar itu. Gitu. Oke. Menarik nih. Ya, terus kapan kita harus long shot? Kapan kita harus close up gitu. Nah, ketika kita mau misalnya penekanan adegan, misalnya adegan nangis gitu kan. Adegan nangis kita mau tekankan kalau supaya penonton itu notice kalau dia itu memang benar-benar biar penonton tuh terbawa gitu. Pada suasana si pemain itu. Kita close up ekspresinya kan, close up air matanya yang jatuh. Itu baru kita pakai close up. Nggak mungkin dong orang nangis kita pakai gambar wide. Iya. Kan gitu. Kelihatan nangisnya. Iya. Makanya tergantung motivasi dari skenario itu seperti apa. Tapi itu kan nggak jauh juga sama kayak perannya ini ya, kayak perannya Mas Danang ya. Ya. Mas Danang kan bagian audio ya. Itu sangat penting, Mas. Ah. Audio itu sangat penting. Ah. Sama kayak film ini kemarin. Mono, Iya. Film saya ini kemarin itu sebelum masuk audio itu aduh, saya hampir ragu, Mas. Teman-teman, gimana Bang filmnya? Berani gini. Nanti dulu, sebelum jadi audionya, saya belum berani bilang film ini bagus. Audio juga sangat-sangat penting, Mas. Di dalam film itu. Karena untuk mempertajam adegan juga, suasana di situ. Gitu. Nah, ini Mas Danang ahlinya. Nah, itu dia Buat makanya. audio. Kalau kita di ya RRI kan audio ya gitu. Kalau misalnya kita buat drama, buat audio drama gitu atau drama radio gitu kan kita emang pure mainnya kan audio ya, audio. Karena kalau actingnya kita kan acting suara. Iya, Kita lebih ke acting suara. Nah, ini antara visual sama audio tuh kan kayaknya Harus mendukung, saling harus mendukung Iya. gitu. Ibaratnya kalau ini harus kawin lah. Iya, benar. Gitu ya kan supaya enak gitu. Nah, kalau Mas Danang selama proses itu ada nggak sih? Aduh, nggak ketemu nih audionya gitu. Banyak. Jadi sepengalaman saya beberapa film saya sendiri ataupun film teman-teman tuh kelemahannya adalah di sisi audio. Entah itu di sound recordisnya atau yang di lapangan biasanya tuh paling berat tuh di situ karena bagaimana kita mendapatkan dialog yang clean and clear walaupun dengan gain yang tipis, nggak perlu high gain lah, nggak perlu, tapi yang jelas dia harus mendapatkan dialog yang clear gitu kan. Nah, apalagi kalau kita tantangannya ketika kita syuting di tempat ramai kayak misalkan pinggir jalan atau di pasar atau ini kan pasti terganggu ya. Kita nggak bisa di luar kendali kita lah, Nggak kontrol bisa kan. itu disuruh diam Terus ina-ina tuh dan bau. Nggak bisa. Terus itu adalah tugasnya sound design sebenarnya. Sound design dalam artian ketika kita dapat materi, raw materi yang dari lapangan seperti apa ya kita harus siap-siap terima nih. Alhamdulillah kalau dia dapatnya bagus, clear, enak kita adjust gitu kan. Maksudnya enak kita tambahin equalizernya dan segala macamnya. Tapi kalau di saat kita dapat audio yang rusak atau pecah, peak itu kan ya mau nggak mau antara tinggal konsekuensi aja mau pakai ini apa mau ADR gitu. ADR itu kan kita istilahnya tuh automatic dialog replacement. Jadi teknisnya itu kita melihat satu adegan, kita reka ulang dialognya. Semirip mungkin, emosionalnya juga sebisa mungkin sama dengan yang di lapangan. Jadi kayak kita ngikutin, misalkan aku akan pergi ke rumahmu. Jadi kita ulangin aja nada dan intonasinya ya dengan yang sama gitu. Tapi pasti ada feel yang agak beda. Pada saat iya karena kan ada momen, ada perasaan di situ gitu kan. Istilahnya gampangnya gini, waktu kita dubbing film animasi aja. Iya. Itu kan yang dikerjakan kan dialognya dulu semua. Dialog disusun semua berdasarkan skrip, kemudian baru animator nyusun gambarnya. Nah, jadi kalau ini kebalik, ya kita lihat gambar, kemudian audio menyesuaikan dengan ekspresi, dengan mimik mukanya, mulutnya, intonasinya gitu. Jadi dan yang tidak kalah pentingnya adalah di film adalah musiknya.
scoringnya. Scoringnya. Jadi bagaimana kayak tadi dibilang Bang Jaya, pada saat udah pick lock, udah pick gambarnya sudah tersusun lah. Udah tersusun dari alurnya itu udah tersusun. Dari awal menit sampai akhir menit udah tersusun, kemudian di preview lah sama produser dan sutradara, editor juga. Kok masih garing ya gitu kan. Nah, itulah disitulah peranannya musik scoring masuk di situ. Yang gimana kita mau, ini kan kalau di film Meno Date ini kan adalah genrenya komedi drakom apa komedi. Komedi, maksudnya komnya tuh komedi, drama komedi gitu kan. Bukan drama Korea, bukan. Bukan drama Korea ya. Iya, bukan. Nah, di sini kan tantangannya adalah ini film komedi ini. Saya juga film pertama yang genrenya komedi untuk bikin scoringnya. Saya gitu. juga sebenarnya ini film komedi pertama saya. Sama-sama pertama nih, jadi saling challenge aja. Ya udah kerjain aja gitu. Terus di situ saya menggarisbawahi di situ adalah ini adalah hero sebenarnya, film hero. Kalau menurut saya, karena apa? Kalau yang udah nonton filmnya, di situ kan ada, spoiler dikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Itu kan ada 3 Tokoh pemuda di kampungnya yang ingin dia membuat sesuatu perubahan di kampungnya. Dia mencari cara apa-apa gitu kan, akhirnya ketemulah sebuah kejadian tak terduga dan mereka justru itu membuat mereka terlihat sebagai hero. Jadi di situ saya juga eksperimennya adalah saya masukin musik metal, saya masukin musik gamelan, etnik, dangdut, Arab. Jadi memang apa ya, di film ini kayak puzzle persin-persinnya itu jelas gitu. Ini komedi. Terus ini kaitannya sama Pak Haji. Saya kasih musik Arabian gitu. Terus di sini ada musik penggerbekan dari BNN misalkan. Saya kasih aja musik metal yang cadas yang gitu. Akhirnya ya selama saya beberapa hari itu melihat penonton, itu mereka justru terbawa emosinya karena saya memang sekalian brutal aja audionya gitu kan. Ada gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Lebih eksploratif sebenarnya. Berarti gini, kalau ini nggak tahu ya, ini saya nggak tahu ya. Kalau gambar kan stoknya itu kan dari apa yang kita ambil gitu ya. Nah ini kalau audio gimana misalnya? Kayak Mas Dalan ini kan buat gambus buat metal gitu. Terus buat apa lagi dangdutan gitu. Ini berarti buat sendiri atau emang aduh gimana nih ada? Jadi semua by design ya. Maksudnya kalau kita mau tertarik di dunia scoring atau audio production, memang kita harus familiar sama software DAW untuk software rekaman dan bagaimana kita membuat suatu komposisi. Sederhananya kita harus bisa songwriting lah. Maksudnya kaitannya kan sama nada ya. Jadi setiap film tuh ada namanya musik temanya. Kalau yang mungkin Bang Jaya juga perhatikan kalau di musik yang film ini kan ada teret. Nah itu saya anggap itu musik tema di film ini. Jadi nanti di beberapa adegan tuh muncul lagi. Tapi dengan beberapa instrumen yang berbeda. Misalkan yang awal pakai synthesizer. Terus nanti pada saat dia scene-nya sama Pak Haji, saya ganti dengan gambus, tapi nadanya sama. Nah, jadi trik-trik kayak gitu sih. Maksudnya yang selama ini saya dapat tuh gitu. Oh, jadi nada ini nanti masuk di scene ini dengan instrumentasinya ini gitu. Jadi secara tidak langsung orang akan ingat nada itu terus. Terus nanti ganti gambus. Oh, tetap ada ininya. Iya, notasinya tetap ada. Iya, jadi itu juga sebagai sebagai penguatan pada identitas pada karakter. Jadi setiap karakter itu muncul, nada itu pasti ada. Oh, berarti gini, kayak kita ini deh ya. Kayak di film Dono Kasuna Indro lah ya, Warkop ya. Teret. Pasti identiknya ke situ kan? Iya, pasti gitu. Oke. Jadi setiap film tuh beda-beda temanya. Kayak kemarin yang film Kukira Teduh yang
kemarin juga diproduksi sama teman-teman SMK 2 Kuripan juga. Temanya tentang itulah pelecehan seksual dan segala macamnya. Nah, di situ juga saya kasih musiknya agak kekinian dalam arti mungkin instrumentasinya piano, synthesizer dan lain sebagainya. Terus pada saat preview pertama, sutradaranya minta, "Mas, bisa nggak dibikinin soundtrack?" Nah, di situ tantangan lagi. Pokoknya setiap film tuh punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Jadi pada waktu itu Bang Jaya sama teman-teman produksi di SMK 2 Kuripan preview pertama thread. Kok masih garing ya, di endingnya kurang nendang gitu loh. Akhirnya ya udah oke, kasih saya waktu ya, saya bilang gitu. Saya kasih waktu 2 hari 3 hari lah. Akhirnya ya jadi soundtracknya sesuai dengan tema film dan karena saya ikut syuting. Jadi pada waktu itu kita lagi puasa sebelum H-5 hari sebelum lebaran kita produksi. Jadi syuting sampai jam 12 malam. Seperti itu. Jadi saya kalau diajak produksi sama teman-teman, saya usahakan saya ikut ke lapangan walaupun hanya nontonnya duduk aja nih, tapi kita bisa merasakan situ loh, biar tahu ceritanya. Dan yang paling penting adalah kita sesemangat, itu sama semangatnya kena gitu kan, karena atmosfer lagi produksi film mau nggak mau harus kebawa nih. Jadinya ya walaupun sambil mudik ya kerjain aja. Pernah nggak mood nggak Mas? Pernah. Karena kalau kita ngomongin lagu itu ya tantangannya kita bisa bikin mood baik karena kita dengerin lagu. Coba kalau kita berpikir kebalikan, coba kita disuruh bikin lagu tapi kita tidak mood, kan agak susah. Iya, maaf, apalagi kalau misalnya lagunya lagu happy gitu kan ya. Harusnya nadanya mayor jadi minor gitu. Ngedit juga kayak gitu, Mas. Ngedit juga ya, nyusun gambar juga kayak gitu. Jadi di beberapa film itu memang saya yang kerjain editingnya gitu kan. Jadi kalau saya nggak lagi mood gitu, ya nggak dapet potongan-potongan yang pas itu, potongan-potongan setiap shoot itu nggak dapet, ya udah saya lepas. Tunggu saya mood dulu baru mulai kerjain. Makanya saya sayang nih editor saya nih, Umam namanya. Saya jaga banget moodnya. Harus sayang moodnya harus dijaga. Harus banyak snack di sebelahnya sama kue. Nah itu bener ngelawan mood itu agak berat. Kalau kayak saya sama Mas Dana kan sama-sama orang audio ya. Jadi saya pernah ngobrol sama temen gitu. Kamu tuh ngapain ngurusin audio, dia bilang itu. Makin kamu dalemin audio, kamu makin stres. Karena yang kamu lawan tuh diri sendiri. Betul. Gitu. Tidak ada pernah rasa puas sebenarnya. Iya. Kayak misalkan ini, sebenarnya ini juga kenapa kita berani yakin pede film teman-teman tuh tayang di bioskop ya. Karena paling enggak kita sekarang levelnya sudah naik nih. Yang produksi film dulu masih ditonton hanya di layar tancap lah gitu ya. Iya mungkin di layar komunitas yang kecil, skopnya kecil, tapi sekarang dengan paling enggak kita sudah berani lah dengan audio yang surround, terus kualitas gambarnya yang 4K, 2K itu kan kita sudah bisa ngejar sebenarnya kalau dari sisi standar bioskop kita sudah bisa ngejar. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana sisi kreatifnya, kreatif teman-teman yang mau membikin karya. Jadi takut bikin film, ya udah bikin aja dulu. Dulu juga mungkin film-film pertama kita juga kalau kita lihat sekarang, gitu kan. Tapi ya perjalanan gitu. Tutup mata gitu. Oh, yang dulu kita anggap bagus itu, oh gini ya gitu. Dulu pas produksi Algati ini. Tapi itu kan by proses semua. Iya. Ini kalau dari naskah siapa yang buat untuk film ini? Kebetulan kalau untuk naskah bertiga, sayang. Produsernya, pemainnya satu sama saya. Jadi waktu itu si produser sama pemain utamanya ini ke rumah, gitu kan. Jadi apa yang kita bisa perbuat ini buat tanah kelahiran lah. Gitu. Ya kan? Kan
saya sekarang tinggalnya di Labu Api, Mas. Gitu. Apa yang kita bisa perbuat nih? Saya cuman bisa buat film aja. Ayo kita buat film gitu. Akhirnya terus gimana nih cerita? Ya udah kamu cari, saya kasih clue mereka berdua, kamu cari permasalahan-permasalahan yang paling dekat dengan kita, yang ada di lingkungan gitu. Gitu. Apa sih isu-isu yang paling dekat dengan kita? Ketemulah isu A, B, C, D, E. Ya udah kita buat beat, plot beatnya dulu, buat plot beat, tulis semua. Ya udah dari plot beat tuh, nih rubriknya nih udah ada nih. Puzzle-puzzlenya ini udah ada nih, tinggal kamu susun menjadi naskah. Nah akhirnya mereka berdua, si produser, si Ari nama produsernya, dan Ali nama pemain utamanya itu Haider Ali. Kemudian dia yang nulis naskahnya. Kan mereka baru pertama kali, Mas, nulis naskah film. Dan mereka baru pertama kali garap film. Ya udah saya bebasin aja nulisnya. Nulis terserah iya, aja terserah. Lah gitu ya. Formatnya seperti apa terserah. Udah begitu selesai naskahnya udah saya lihat gitu. Waduh. Hancur kan? Ya udah enggak apa-apa. Kan mereka sekalian belajar gitu. Yeah. Tapi yang saya surprise ketika baca tulisan mereka itu ternyata sangat dekat sekali gitu. Adegan-adegan yang mereka buat di tulisan tuh tinggal saya susun aja, tinggal saya rapiin. Oh, yang ini nanti ketemu ini ketemu ini. Plotnya ini ketemu ini. Akhirnya jadilah satu naskah gitu. Oh, berarti tulisan awal tuh kayak tulisan cerita dulu berarti? Iya, kayak gitu. Nah, cuman kan mereka kan nggak paham nih bagaimana membagi sebuah struktur film tuh menjadi 3 babak gitu kan. Iya, itu yang saya penasaran sebenarnya. Menjadi 3 babak nih, ada babak awal, tengah, sama akhir gitu. Bagaimana sih nanti babak awal ini dia terus akan membawa misi sampai babak akhir kan gitu. Nah, itu yang belum mereka ini kan. Nah, itu yang saya kerjakan, susun gitu. Keluhnya ini, mana yang jadi moral kompasnya ini udah jadi skenario. Apalagi moral kompas itu. Kayak ribet ya buat film. Berarti emang ini kan kalau di sebuah film tuh kan ada potongan-potongan gambar ya. Itu menyesuaikan sama naskahnya atau emang oke, naskah untuk scene ini di lokasi ini nih bla 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 gitu 1 sampai 10 misalnya. Nah, untuk di scene lokasi ini itu dari ini sampai sini atau emang dia oke, kita gabung ini. Oke, jadi gini. Jadi kan kalau di naskah film tuh kan ada scene ya. Iya. Scene. Jadi scene itu menggambarkan sebuah kalau di bahasa naskah, scene itu adalah satu tempat kejadian. Oke. Scene itu, satu tempat kejadian. Nah, di dalam scene itu misalnya kan ada kalimat tuh, kalimat cerita kan. Di scene itu kan ada action. Di situ kan actionnya, narasi ceritanya seperti apa, yang maunya kan adegannya seperti apa. Kemudian ada dialog. Ada dialog, ada parentikal. Parentikal tuh gimana nih mood yang akan dibangun di situ. Nah, dari scene itu yang akan kita pecah nanti. Jadi berapa shoot. Jadi misalnya scene 1 nih. Si Andi berjalan menuju ke lorong itu. Kemudian dia menemukan ini. Itu kan scene 1 nih. Nah, nanti kita pecah tuh jadi berapa shoot. Gitu. Sesuai dengan sudut-sudut gambar. Iya. Oke, turunan dari itu, breakdownnya dari itu, turunannya adalah short list. Oke. Nah, jadi nanti ada short listnya. Scene 1 ada berapa shoot, kalimatnya apa saja nih shoot 1 nih. Dia bercerita apa. Makanya si kameramen harus bisa menerjemahkan kalimat itu dalam bentuk short list. Gitu. Susah ya. Enggak, kalau dikerjain sebenarnya gampang. Kapan-kapan ikut deh. Kalau kita produksi film ikut. Ya. Karena yang kita bayangin selama ini mungkin teori. Iya. Tapi pada prakteknya akan lebih seru. Jadi ini saya mau ikut kalau jadi aktor utama. Boleh. Wani Piro gitu ya. Iya. Soalnya film pertama gagal tayang. Mau jadi ekstra lagi gagal tayang ini. Follower berapa di Instagram? Waduh. Kita sebenarnya nyari pemain utama tergantung follower, Mas. Jadi kalau mau main film harus followernya sebanyak. Kalau menjanjikan followersnya udah tinggal tunggu panggilan casting aja. Itu hitung-hitungannya produser ya. Gitu. Sama kayak film yang kemarin berarti ya. Tapi ini sepengaruh itu gak sih, kayak misalnya gini. Oke, kita nyari apa istilahnya ya? Nyari
nyari viewer lah ya, nyari viewer gitu. Tapi kita tahu nih Mas, kita tahu nih bahwa dia bagus, viewernya bagus gitu kan. Seenggaknya dia bisa mendatangkan massa kalau misalnya filmnya udah jadi gitu. Tapi dia nggak bisa acting gitu. Ya bisa aja. Jangan ditaruh di tempat yang peran inti. Oh oke. Kan tinggal nanti kita mainkan gimmicknya. Nah, gitu aja sih kalau saya sih. Kan di cerita tuh kan nggak harus jadi peran inti semua. Iya. Gitu. Nah kalau aktor utamanya misalnya dia mau saya harus peran inti nih. Utama dong, followersnya sekian gitu. Lebih baik nggak usah syuting deh. Kalau dia mau maksakan kan, tapi kan nanti taruhannya ke film kita gitu. Kalau hanya bukan sekedar sih. Kalau oke, kamu bisa main dengan kapasitasmu, aktingmu sekian, mungkin di adegan ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau menjadi aktor utama paling enggak ya bisa acting sih. Karena ini film gitu. Kalau gitu saya beli follower lu bentar ya. Saya jual nih mau. Yang 50 ya Mas. Tapi ini kalau misalnya bicara film, acting dan sebagainya gitu. Ini kan nggak gampang ya untuk jadi seorang aktor misalnya gitu. Bahkan ada yang berbulan-bulan di belakang layar, bertahun-tahun belakang layar, pada akhirnya masuk ke depan layar. Banyak lah kayak artis di luar kan kayak gitu kan, aktor di luar pada akhirnya begitu. Yang paling penting apa sih yang dipunya sama aktor itu? Gini ya. Kalau saya boleh cerita sedikit nih di film ini juga, Mas. Jadi kan teman-teman ini yang jadi pemain ini kan belum pernah sama sekali belum main film. Main film belum pernah sama sekali, kecuali mungkin aktor pertamanya itu dia anak teater dasarnya. Dia anak teater. Nah, kan tapi teater sama film kan beda. Nah, di naskah ini saya tidak buatkan tidak buat aktor itu di luar kebiasaan mereka. Jadi setiap tokoh yang mereka perankan itu sebenarnya memerankan dirinya sendiri. Jadi nggak saya buatin misalnya karakternya si A, misalnya jauh dari kebiasaan karakternya dia sehari-hari gitu. Jadi di film ini memang benar-benar saya buatin gimana karakternya dia sehari-hari. Kan saya pelajari tuh mereka nih bertiga nih, saya pelajari benar nih. Oh ini kayak gini, cara ngomongnya kayak gini. Oh ini suka nyeletuk nih kalau orang ngomong. Di film ini saya buatkan sesuai dengan dirinya sendiri. Oke, berarti Mas Jaya eksplorasi dulu nih iya. Ya? Kan teman-teman main di rumah gitu kan. Jadi saya paham. Jadi kan anak-anak ini kan ada beberapa memang yang saya kenal. Yang saya kenal beberapa yang bagaimana secara pribadi mereka kan itu saya kenal gitu. Ya udah saya buatin naskah itu karakternya itu bukan menjadi orang lain tapi menjadi dirinya sendiri. Gitu. Kalau mungkin menjadi orang lain mungkin dengan waktu yang sangat singkat ini agak susah. Ini berapa bulan ngerjainnya? Ya kalau bisa dibilang persiapan untuk naskah itu ya sebulan. Tapi syutingnya itu 2 bulan lah, sama syuting dan latihan reading. Sampai bungkus gitu ya? Iya sampai bungkus itu 2 bulan. Gitu. Jadi, nah kalau biasanya saya nyari aktor itu memang orang-orang yang memang punya basic teater paling enggak Mas. Oh basic acting. Iya jadi kita nggak susah untuk ngedirect gitu. Nah kalau memang kan banyak nih beberapa aktor juga yang pernah saya ketemu memang dia bukan basicnya aktor gitu kan. Ya udah kadang-kadang naskah itu saya rubah Mas. Jadi diri sendiri gitu. Oh iya. Iya sih. Daripada kita maksain tapi nggak maksimal kan. Gitu. Karena akan kelihatan di kamera. Iya. Iya sedikit aja kita tidak menguasai apa istilahnya acting atau naskah itu lirikan mata sedikit aja kalau dia menunjukkan dia tidak pede apalagi lihat bioskop gitu kan pasti terasa gitu. Ada kok kayak film-film amatir lah istilahnya gitu ya yang kelihatan oh ini dia nggak ini nih gitu. Dulu waktu ada salah satu film yang diproduksi di Flores waktu itu. Dia sempat sih saya ngelihat apa bagiannya ya yang pegang aktor. Biasa kan sebelum ini ada reading talent koordinator. Talent koordinator. Jadi telkonya itu ngajarin gitu. Karena dia bilang gini, dalam situasi film nggak semua adegan tuh ada
orangnya gitu. Jadi kayak dia ngajarin kamu ngeliat ini titik ini, nah kamu lihat itu terus titik itu gitu. Gitu. Berarti emang begitu ya? Iya. Kadang kan ada scene yang memang harusnya berdua nih. Iya. Masternya gitu ya, master. Tapi pada saat kita ngambil close up atau detailnya kan bisa aja dia main sendiri gitu. Kan nanti sudut pandang Kamera yang kan gitu. Iya, itu agak susah sih ya. Iya. Iya, karena kita ngelihat satu titik yang mana saya. Tapi kalau saya karena cara ngakalinnya itu kemarin kan teman-teman syutingan kemarin itu karena mereka masih baru juga kan Mas. Itu ketika ngambil gambar yang memang ngambil gambar sendiri itu close up gitu. Ya udah saya kasih guiding. Lawan mainnya itu. Cuman ekspresi doang gitu supaya feel-nya itu dapat. Oh, oke. Gitu. Ya. Salah satu tekniknya mensiasati. Iya. Kalau misalnya ini kan di meno gawe meno diet ini kan kayak Mas Jai bilang kan ini kan film yang nggak semuanya isinya emang pemain film gitu. Iya. Terus cara Mas Jai untuk ngarahin ini dengan cerita yang diangkat itu gimana? Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, jadi kan karakter mereka itu sudah sesuai dengan karakter keseharian mereka gitu. Jadi mengadegankan itu kan dia gampang gitu. Misalnya si A nih, misalnya ada satu nih yang jadi asisten pemilik warung lah di film itu kan. Nah itu memang karakternya itu kesehariannya itu ceplas-ceplos dan mukanya datar gitu. Ya udah saya tulisnya di naskah itu seperti itu, sesuai dengan karakternya mereka. Oke. Gitu. Jadi ketika mereka beradegan, mereka nggak capek lagi harus mikirin feel-nya ini gimana nih. Iya. Nah, gitu. Kadang-kadang kan konsentrasi antara naskah sama gerakan. Iya. Naskahnya begini saya harus bergerak gini, kadang-kadang naskahnya gitu. Gerakannya belum jadi. Ya udah, pokoknya kamu tugasnya ya udah baca dialogmu saja, gitu kan. Ingat dialogmu saja. Ekspresinya ya udah natural aja seperti kamu yang sebenarnya gitu. Iya, benar. Susah loh bener ngelihat pas acting hafalin naskah. Iya, mimiknya gimana gitu. Kalau nggak profesional kan memang nggak berat. Iya, waktu itu pernah itu di film di Flores tuh saya disuruh ini, Mas coba, jadi saya cuma dikasih gini aja nih, Mas coba ngelihat di sana orang-orang lagi kerja, gitu, orang-orang lagi kerja, silahkan dibilang itu. Jadi dia ngeliatin gitu kan, Oke, coba Mas ngelihat sebelah sana sambil senyum-senyum. Jadi saya kan nggak tahu nih di directnya begitu. Jadi saya nggak tahu nih saya harus ngapain. Jadi saya ngeliat sana kayak orang senyum gitu. Pas dilihat di sini, Mas mikirin apa Mas? Jadi kayak mukanya, ngeliatin orang begini gitu. Iya. Ternyata pas filmnya udah jadi, ternyata saya disuruh casting untuk jadi mandor. Mandor. Jadi di cerita itu di Flores tuh lagi buat jalan, ya lagi mecah gunung gitu. Nah saya tuh jadi mandor yang ngeliatin tukang saya tuh angkat ini gitu. Ternyata emang bener, ternyata kacamata sineas sama itu beda gitu ya. Iya. Karena kamera yang berbicara kan. Iya. Ini di film ini kan ngangkat tentang masalah masyarakat ya. Masalah sosial. Iya. Apa tadi kita istilahnya? 3N. Apa 3N? 3N itu nyerut, nyelot, nyolong lah. Atau nyopet. Iya. Makanya 3N tuh nyerut itu kan identik dengan sabu tuh. Narkoba gitu. Nyelot itu kan judi online. Nyelot gitu kan sekarang bahasa-bahasa anak sekarang. Kemudian nyopet gitu kan. Yang terjadi sekarang di masyarakat kita kan orang curi gas, tabung gas. Jadi di film itu ya memang kejadian-kejadian seperti itu yang kita angkat. Ini deh gambaran besarnya biar nggak spoiler lah gitu. Film tentang apa? Kan masih ada rencana bulan Agustus ini tayang? Insya Allah masih. Nanti insya Allah kita akan tayangkan di lapangan umum Kelurahan Sayang. 17-an ya? Ya, pas malam bukan malam 17 sih, malam 18 jadi tanggal 17 malamnya. Itu supaya bisa dinikmati juga sama masyarakat di Sayang. Gitu. Oke, ini gambaran besarnya deh tentang apa istilahnya, bukan sinopsis. Ya, sinopsisnya. Jadi film ini menceritakan tentang 3 orang pemuda kampung yang ingin merubah kampungnya dari kejahatan-kejahatan penyakit masyarakat yang tadi gitu. 3N itu tadi itu. Namun mereka beberapa kali mengalami kegagalan gitu kan.
Nah, akhirnya di endingnya itu nanti ternyata orang yang tidak dia duga adalah dalang di balik semuanya ini. Plot twist lah. Iya, plot twist. Zaman bahasa sekarang lah ya, plot twist Plot ya. twist ya. Iya. Gitu. Oke, berarti ceritanya tentang narkoba dan sebagainya gitulah ya. Iya. Oke. Penonton. Ya Allah, lemes hati penonton ini. Ini ada yang mau nanya nggak? Ini udah nonton nih, Manining nih. Ada yang mau tanya nggak? Oh iya, boleh. Oke. Oke. Gimana Blioke? Kebetulan kan sebelumnya saya pernah kerja di bioskop nih. Oh iya. Mengenai perizinan boleh nanya. Oke. Iya. Selain file film DCP ya, ada satu file LSF namanya. Ya, Iya. betul. Itu kan namanya lembaga sensor Iya. filmnya. Ada banyak kendala nggak dalam perolehan file LSF-nya? Oke, baik. Jadi itu yang belum kelewat sebenarnya kita Oke, bahas. oke, Jadi oke. tayang di bioskop tuh nggak harus bisa tiba-tiba muter Kayak gitu nyusup aja. flash disk gitu ya, nyusup ya, flash. oke. Jadi ada administratif yang harus kita selesaikan beberapa selain file di CP yang tadi itu. Jadi kita harus menyelesaikan LSF-nya juga. Jadi tanda lulus sensornya lah gitu. Kan kita bisa melihat kategorinya nanti film ini kategorinya apa gitu, kategori penontonnya. Dan alhamdulillah ada satu teman kita yang memang sering membantu lah teman-teman di sini ketika misalnya mau screening di bioskop, itu yang membantu ngurusin LSF itu gitu. Nah, kemarin juga kan udah berapa kali? 3 kali kayaknya LSF ke NTB nih. Pertama di SMK 2 Kuripan, kedua di Aston, ya di Aston tuh, terus ketiga sama juga di situ kemarin. Dan kemarin beberapa sekolah dan beberapa komunitas dapat dibuatkan akun untuk ngurus LSF-nya sendiri. Itu alhamdulillah kita kemarin ngurusnya seperti itu. Jadi memang sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa semua yang berkaitan yang akan tayang di bioskop harus mengikut sertakan LSF-nya, entah itu iklan atau video apalah, pokoknya yang tayang di bioskop harus menyertakan LSF. Dan kemarin dari lembaga sensor juga melakukan istilahnya BIMTEK lah. BIMTEK ke teman-teman komunitas yang ada di NTB, yang ada di Lombok. Jadi pentingnya melakukan sensor film itu apa gitu. Jadi kan kita tahu film kita yang kita buat nantinya akan masuk ke klasifikasi yang mana? 13 plus, 17 plus, 21 plus. Jadi di situ nanti kita menyertakan film kita. Jadi ada administrasi kayak tadi, poster juga kita perlu, pemain, semua lah. Semua data film itu kita harus kita sertakan. Termasuk trailer trailer ada. Jadinya nanti setelah itu baru nanti pihak bioskop tinggal ini LSF-nya, ini DCP-nya, udah tinggal baru boleh ditayang gitu. di bioskop gitu. Oke, setelah semua perizinan itu boleh tayang di bioskop itu. Salah satu SIM-nya lah gitu. Syaratnya untuk penayangan di bioskop gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah terwakilkan Oke, takut spoiler nanti kalau Kan udah nonton. Siapa tahu mau tanya soal siapa namanya itu yang aktornya gitu. bertanya sama Oke. Asik. Terwakilkan. Ada lagi teman-teman? Filmnya berapa lama? Sekitar 38 menit. Oh, kalau short movie memang sekitar itu ya? Iya. Short movie itu kan sebenarnya sampai 50 menit lah. Di bawah 60. Di bawah 60 sih sebenarnya short movie itu. Cuma kan ada beberapa yang hitungannya sih gampang, cuma 15, 30, 45. Iya. Istilahnya yang paling pendek sebenarnya nggak ada sih. Berapa minimal durasi nggak, tapi kita biasanya di festival atau di beberapa festival di dalam negeri maupun di luar negeri itu biasanya melihat durasinya gitu dia. 15 menit rata-rata segitu, 15 atau 30, jadi kelipatan. Jadi di beberapa festival itu juga kadang-kadang mencantumkan kan mereka punya kategori tuh. Misalnya film ada yang misalnya kategori 10 menit, 15 menit untuk film-film festival, film pendek. Nah, kalau yang film independen sih yang penting dia di bawah 60 menit gitu. Ya udah termasuk kategori film pendek. Nah, gitu.
Nah ini ini kan kayak ya sampai keluar gitu ya, kayak filmnya Mas Jaya itu kan sampai dibawa keluar untuk ditayangkan di Swiss gitu kan. Apalagi diikutkan di festival gitu. Ada nggak sih ini kayak misalnya syarat-syaratnya untuk bisa masuk di festival gitu? Oke. Jadi kebetulan waktu itu kan ada program dari Kementerian festival Pariwisata. ya dulu Kemenparekraf yang masih menteri yang dulu Iya, gitu kan di zamannya Pak Jokowi gitu. Nah, itu dulu ada festival film, itu namanya Festival Film Bulanan. Nah, festival bulanan tuh. Nah, di situ saya coba-coba submit film ini dan alhamdulillah film itu menang di kategori kita Indonesia Timur ya, regional Indonesia Timur gitu, dokumenter. Fiksinya siapa waktu itu fiksinya? Pepadu. Oh ya, dari Lombok Timur. Timur juga. Nah, itu. Nah, akhirnya dari situ dialah yang ngurus administratif kita. Penayangan di Jenewa waktu itu di Swiss. Jadi kita dikonfirmasi film ini sanggup enggak? Kita dikasih form kayak surat gitu lah untuk Sama ini bikin subtitle. ya sama Tugasnya. bikin subtitle bahasa Inggris Iya, kan. iya. Waktu itu. Nah, itulah koordinasinya dulu sama orang-orang Kemenparekraf. Maksudnya gini, film-film apa yang bisa masuk sampai ke festival gitu maksudnya? Apakah emang ada syaratnya harus film tentang sosial kah atau mungkin film komedi kah, film komersial? Sebenarnya bebas. Bebas. Tergantung nih juga apa namanya festivalnya. Iya. Kan ada festival Yang film bertema. yang tematik gitu kan. Ya, Iya, tematik. tematik kan. Ada yang memang bebas gitu. Tentang perempuan, tentang anak atau festival film horor misalkan kan punya genre-genre sendiri. Jadi kita tinggal kalau kita mau submit di satu festival ya sesuaiin aja dengan genre Sama film. genre film kita yang kita punya gitu. Biar istilahnya kita dapat tempat di situ gitu. Iya. Misalkan dapat apply di film horor misalkan, ya udah apply aja di situ gitu. Iya. Dan biasanya film tuh ada umurnya sebenarnya. Paling tidak dia 2 tahun. 2 tahun. Ya, Kalau 2 kita tahun. ikut festival-festival yang resmi kayak film Cannes atau sebagainya yang bergengsi itu biasanya dia punya umurnya film tuh. Jadi setelah 2 tahun di premier misalkan, dia masih punya waktu 2 tahun untuk dia berkeliling nih. Ikut-ikut submit festival. Oke. Kadaluarsanya lah kalau. Jadi setelah 2 tahun ya kebanyakan sih ditolak. Biasanya kan akan mencantumkan film ini diproduksi kapan, tahun berapa tahun gitu. berapa gitu. Oke. Itu untuk kategori di untuk festivalan berarti festival ya. biasanya gitu. Iya. Oke. Berarti emang umurnya untuk misalnya ikut festival selama 2 tahun lah kayak gitu ya. Dan film-film festival itu jenis-jenis filmnya ya. Kalau kita lihat model-model filmnya itu yang memang jauh dari film yang komersil. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya penonton yang misalnya dia nonton film itu untuk cari hiburan, itu agak susah. kalau Jangan dia nonton film untuk festival gitu. Iya, ya. biasanya begitu. Biasanya film-film festival itu dia banyak menggunakan semiotika yang memang kita akan diajarkan untuk berpikir gitu. Setelah itu diskusi. Nah, itu tujuannya. Iya. Oh, Ini apa ya? Ini iya, apa ya? iya. Iya, begitu. Saya pernah karakternya. Saya pernah nonton satu film tayang di dia pernah ikut festival kalau nggak salah itu. Jadi filmnya ini aktornya cuma 2 orang. 2 orang pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa gitu. Gambarnya cuma dia duduk di kursi kondangan berdua, lagi datang pas di acara meninggal temennya. Jadi dia cuma ngomongin temennya yang meninggal itu. Sampai di scene terakhir itu ternyata selingkuhannya datang, yang udah hamil selingkuhannya datang, cuma sampai situ. Dan setelah itu saya diskusi sama temen. Nah, itu sebenarnya. Iya. Kalau karakter film festival kayak gitu. Bikin kita mikir ya. Iya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Nah, itu nanti membuka ruang-ruang diskusi sama filmmakernya. Biasanya itu sih tujuannya. Gitu. Jadi kalau film untuk komersial kan segmennya beda. Masing-masing film tuh segmennya beda deh. Nah, makanya kita sebagai pembuat film itu ini tujuannya film sebelum kita buat dulu, kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuannya buat apa iya. gitu ya? Ini kita fokusnya konsennya ke festival atau ke komersil gitu. Kalau konsennya ke festival ya filmnya benar-benar memang harus dibuat dari skenario-nya pun harus dibuat matang gitu. Gitu.
Oke, nah ini makanya saya mau tanya sebenarnya tadi tuh gimana cara buat supaya film itu enak gitu. Itu ya berarti ya susah juga kalau misalnya mau buat film yang enak sesuai dengan semua ini berarti ranahnya ke komersil dong berarti ya. Iya, karena selera Mas. Selera lagi. Iya. Kan kembali lagi ke Iya. selera. Fix selera nggak bisa diperdebatkan. Iya, Iya, gitu. iya. Makanya kan film itu segmentasinya kan beda-beda tuh. Ada yang untuk komersil, untuk festival, kemudian ada yang untuk iklan kan bisa. Beda-beda tergantung, makanya sebelum buat film itu kita harus tahu dulu. Ini mau dibuat ke arah mana gitu. Oke. Ya kita mau soft selling atau hard selling Ya sebenarnya gitu aja. Iya, termasuk masukin sponsor. Tapi ada kok film-film yang hard selling banget tuh sponsornya Iya. gitu. Kayak di papan reklame tiba-tiba muncul sponsornya. Iya. Wah, ini jualan nih. Kayak gitu berarti. Iya, oke. Kalau mau dibilang gimana cara buat film enak ya sesuai dengan selera ini juga berarti ya. Iya. Tapi rata-rata sih kebanyakan kalau kita bikin film tuh diskusi alotnya tuh sama produser atau eksekutif produser ya. Kadang kan untuk komunikasi untuk menjembatani agar sama-sama ketemu nih, Iya, maunya iya. eksekutif produser, maunya produser sutradara ini kan kadang suka kebentok di sisi kreatifnya gitu. Maksudnya saya mau tambahin ini bisa nggak gitu. Saling kan. ngadok selera lah Iya, ini. jadinya kadang di situ sih letak tantangannya apalagi kalau kita punya eksekutif produser ya. Iya. Dia yang punya duit paling enggak kita sebisa mungkin nurutin lah apa maunya gitu. Iya, yang Itu sakit agak tricky yang sebenarnya. sakit kepala sutradaranya Iya, berarti. sutradaranya. Apalagi sampai merubah skenario kan waduh gitu kan susah lagi. Tapi pernah kejadian ngerubah skenario gitu? Pernah. Sesuai selera. Ini aja ini berapa kali. Ini kan begitu ini belum cair kan aman-aman aja. setelah termin 1 Termin 1. Wah, ada nih. Iya, setelah termin 1 kan. Tapi asiknya itu request mereka itu ya masih masuk lah. Oh, masih masuk akal sesuai Ya, dengan konsep sesuai, filmnya iya. gitu ya. Kan kadang ada yang gak masuk akal juga kan. Iya. Mereka kan kadang-kadang gini. Eksekutif produser itu kadang-kadang memberikan masukan ke kita setelah skenario ini rampung nih. Udah jadi kan. Ada aja nanti yang memang bisa nggak ya masukin ini begini gitu. Karena ada di belakangnya gitu ya. Tapi nggak masuk di dalam susunan cerita, struktur cerita film. Ya ubah naskah lagi berarti. Gimana coba? Ayo. Iya. ayo pertimbangannya gimana? Itu kan. Kita makernya ayo. Kita mau misalnya nolak, dia ngasih uang. Iya. Kalau kita mau masukin sesuai itu, kredibilitas kita dong Oh iya. sebagai pembuat film. Iya, Oh enggak nyambung apa sih nih gitu kan nanti. Nah jadi disitulah sebenarnya perannya, butuhnya kita diskusi bareng gitu. Ya alhamdulillah di film ini kemarin kita bisa jelaskan lah. Misalnya Bu, Pak, kalau kita masukkan cerita ini gini-gini ini enggak masuk Bu di cerita ini karena nanti cerita ini habis ini seperti ini gitu. Oke. Berarti itu pernah kejadian pas film lagi Sering. running tiba-tiba ini masuk gitu. Sering lah. Gitu. Padahal lebih enak tuh bikin film sendiri sudah. Ya. Nah, makanya Mas, udah pakai dana. film festival biasanya itu independen. Independen banget. Duit sendiri Iya, lah gitu. independen banget. Karena memang benar-benar idealis. Pembuat filmnya memang benar-benar idealis, sesuai seleranya dia. Kan kalau udah independen ya udah, saya mau buat film kayak gimana pun ya, Wah, nggak ada yang saya intervensi. juga. Oke. Gitu. Iya, agak ribet nih. Oke, ada ini terakhir udah berapa jam? 1 jam. Terakhir. Apa itu? Kalau mau ikut casting gimana? Nah, ini nih casting nih. Ini pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 400 orang di sini nih, Mas. Iya, karena rencananya kan mau ada produksian lagi ya? Iya, insya Allah. Sudah produksi. Oh, sudah produksian. Lagi ini Oke. tahapnya pasca produksi lagi. Iya. Ntar lagi masuk audionya nih. Jadi kemarin 1 bulan itu kemarin Mas kita 2 produksi film. Satu sama teman-teman yang di Sayang, satu sama ada Ampenan. teman-teman yang di Ampenan gitu. Nah, insya Allah nanti akhir tahun juga kita mau produksi lagi dengan Oke. teman-teman yang di Sayang. Nah, mengenai pertanyaan tadi ya. Gimana cara Gimana casting? nih kita casting ya? Hmm. Ya, sebenarnya kalau ngelihat karakter gitu kan, casting itu
biasanya saya gitu misalnya nih skenario udah rampung nih, kira-kira saya peran karakternya ini kayak gimana sih yang kita mau kan Ya, iya, kan iya, gitu paham, kan? Ya, paham. Biasanya kita open casting. Mas. Biasanya di-share ke Di-share ke sosial media, ke grup-grup, open casting ini dibutuhkan pemain wanita, pemain pria Berumur segini, sekian, berumur sekian ya, gitu. ya. Gitu. Oke. karena kan menyesuaikan dengan karakter. Sama jangan memaksakan Iya, anak iya. kecil jadi orang tua. Maksudnya Iya, kayak gitu, kan gitu. sesuai. Dengan karakter yang umur yang ada di film kan gitu. Itu kenapa ya? Itu kenapa kalau saya nulis naskah saya langsung tunjuk orangnya siapa yang cocok. Itu gitu. Ya. Ya karena emang Iya. harus menyesuaikan gitu ya. Biasanya kita open casting. Oke. Nah, ini masalahnya nih. Ini kan pertanyaannya Mbak Kori kan kalau casting gimana dan di mana kita tahu informasinya itu. Mungkin boleh di-follow dari Instagram lah. Disebut aja nggak apa-apa, disebut aja Instagramnya di mana gitu kalau pas mau. Oke, jadi biasanya saya nge-share-nya itu di Instagram saya atau di Facebook. Biasanya Instagram saya tuh di follow dong. Jaya Laksana 89 Instagram. Kemudian Facebook saya tuh Jaya Sanchez Laksana. Kalau WA saya kayaknya sama Mbak Putri ada. Ya, saya biasanya nge-share juga di biasanya kalau. Ya, oke. Mungkin cari aja di Instagram komunitas film Lombok juga Ya, ada. Atau di ada. basement juga ada di Balai Ya, Sinas Mentaram. Balai Sinas Mentaram Biasanya gitu. Info-info kegiatan film ada di situ, entah itu screening, Ya. entah itu kita Casting, cari casting atau mau lihat film-film terbaru. Trailernya ya. Film-film terbaru teman-teman yang diproduksi di Mataram ataupun di NTB. Mungkin bisa dari situ. Biasanya kalau sudah ada film baru, saya langsung japri Mbak Putri, Japri saya juga, Mas. Iya. Jadi sekalian begitu gitu kan maksudnya kan, gitu siapa tahu, Mas ini butuh voice over di belakang nih. Nah, saya gitu maksudnya, Mas. siap. Ya siapa tahu kan, ini kan film yang sekarang kan lagi running nih, lagi jalan kan. Terus mau ada produsen lagi akhir tahun rencananya. Ya siapa tahu nih di antara ini kan ada yang Bisa. Siap. Nanti kita pantangin aja terus sosial media ya kita. minimal cuma jadi ekstra saya begini. Apa itu? Bisa. Oke, terima kasih Mas Jaya Siap. atas obrolannya, Siap. Mas. Sama-sama. Tunggu job berikutnya. Oke.